mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kedua ini dengan judul Halilintar di Tengah Istana. Pada seri yang ke-34 ini didukung oleh para pelaku Nusri Nurdin sebagai Aryo Dwipo, Safei sebagai Mata-Mata, Jumali Jindra sebagai Pangeran Panji, Wenda Lubis sebagai Raja Jenggala, Yatmono sebagai Kisarpo Gunung, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Perang selalu menghalalkan segala cara, termasuk menghilangkan nyawa orang lain sebelum waktunya, Tuan. Perang pun membuat orang muda mengambil jalan pintas. Kau bicara soal perang. Apakah yang kau maksud adalah Jenggala dan Kediri? Iya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, perang saudara akan pecah lagi. Beraninya kau bicara soal itu. Dari mana kau tahu keterangan itu? Dan apakah keteranganmu dapat dipertanggungjawabkan? Berapa kepeng uang emas bisa saya terima bila Tuan menginginkan keterangan itu? Tergantung dari berapa besar nilai keterangan yang akan kau berikan pada kami. Silahkan Tuan tanya yang sekiranya menurut Tuan sangat berharga. Dan saya akan menjawab sesuai pertanyaan yang Tuan ajukan. Setelah itu, biarkan saya berlalu dari sini. Sambil kepeng uang emas yang Tuan sediakan saya bawa pulang. Baik. Pertanyaan pertama. Sejauh mana Kediri telah bersiap? Kedua, apa alasan Kediri hendak menyerang Jenggala? Dan ketiga, seberapa besar laskar yang telah disediakan? Laskar Kediri saat ini telah berada di tapal batas. Alasan mereka menyerang Jenggala karena telah dipermalukan dan dikhianati janji yang telah disepakati. Dan berapa besar jumlah laskar yang dikerahkan tidak kurang dari 1.500 prajurit. Dan itu terdiri dari laskar berkuda, laskar pejalan kaki, laskar panah, laskar tombak, laskar pedang berikut laskar cadangan. Tanpa berpikir panjang lagi, Panglima Aryo Dwipo segera melarikan kudanya menuju istana untuk melapor kepada Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Jenggala. Masalah keamanan negeri adalah tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, sebelum didahului, sebaiknya bersiap sedini mungkin. Gusti Pangeran, tidak salah dugaan Gusti. Bagaimana, Paman? Orang itu memang Mata-Mata dari Kediri. Namanya Made Tuningkar, asal dari Semen. Setelah kita tawari sejumlah kepeng uang emas, dia bersedia membocorkan rahasia. Keterangan apa yang bisa kita ambil? Sekarang ini, Laskar Kediri telah bersiap di tapal batas kerajaan. Jumlah mereka tidak kurang dari 1.500 prajurit.
Masing-masing terdiri dari laskar berkuda, laskar berjalan kaki, laskar tombak, laskar panah dan laskar pedang. Belum lagi laskar cadangannya. Alasan mereka menyerang kita? Tidak ada alasan lain, kecuali merasa dihina dan dikhianati karena pangeran tidak jadi berjodoh dengan Putri Sekartaji. Hanya itu alasannya? Iya. Tidak ada alasan lain yang mendasar? Tidak. Baik. Sampaikan kepada Romo Prabu dan Kang Mas Brajanata. Katakan langkah apa yang kita ambil. Aku akan bersiap di barisan paling depan untuk memimpin laskar. Baik, Gusti Pangeran. Hamba mohon diri. Berangkatlah, Paman Arya Dwipo. Jadi, mereka telah bersiap menyerang kita? Demikian keterangan yang hamba peroleh lewat mata-mata itu, Gusti Prabu. Mereka menganggap kita telah ingkar janji, berkhianat, dan membuat malu. Hamba Gusti Prabu. Ya, baiklah. Panglima Arya Dwipo. Hamba ingkang sinuwun. Ini bukanlah perkara takut dan berani, kalah dan menang, ataupun soal siapa yang perkasa dan berkuasa. Hamba ingkang sinuwun. Jadi adalah santun dan sangat terpuji apabila kita mengirim utusan ke Kediri untuk mengaturkan kata maaf atas apa yang telah terjadi. Hamba Gusti Prabu. Jangan pernah merasa malu untuk menyampaikan kata maaf dan pengakuan bahwa kita memang bersalah. Panji anakku ternyata memilih gadis lain sebagai pendamping hidupnya. Ini sangat mengejutkan mereka. Dan memang di luar kemampuan kita mencegahnya. Hamba Gusti Prabu. Sebelum terlambat dan Raja Kediri semakin kalap, segera pilih seorang prajuritmu untuk bertindak selaku utusan Jenggala. Bawalah surat permintaan maaf dariku. Hamba ingkang sinuwun. Untuk menjaga hal yang tidak dikehendaki. Mengingat saat ini Raja Kediri sedang murka, maka utusan harus dikawal. Hamba Gusti Prabu. Segeralah bertindak. Siap ingkang sinuwun. Hamba mohon diri. Pekerjaan yang mudah. Karena yang dihadapi adalah seorang penguasa, seorang raja yang tengah murka. Salah-salah utusan tidak kembali dan persoalan bertambah repot. Karena satu-satunya penentu adalah utusan yang akan dipilih. Bila utusannya dikirim kembali, maka tidak akan terjadi perkara. Namun bila utusan tidak kembali, tentu akan menimbulkan murka Gusti Prabu. Dan perang saudara akan kembali seperti dulu. Tidak adakah jalan lain yang terbaik? Panglima Arya Dwipo bingung. Karena apa yang sekarang dipikirkannya adalah apa yang kelak bisa terjadi. Jika utusan dikirim beserta pengawal, maka justru akan menimbulkan kecurigaan pihak Kediri. Namun bila utusan cukup hanya satu orang, apakah ini tidak terlalu berbahaya? Saat ini adalah saat-saat yang paling menentukan terjadi tidaknya perang saudara. Selamat malam, Kisar Pegunung. Yang mulia Panglima, mari silahkan mampir. Silahkan Yang Mulia. Terima kasih, Kisar Pegunung. Ini kebetulan lewat atau memang sengaja hendak bertandang ke gubuk hamba? Ya, kedua-duanya, Ki. Kedua-duanya? Kok bisa begitu? Ya, pertama, saya sedang dibuat pusing oleh adanya suatu permasalahan. Kedua, saya iseng keluar untuk menghirup udara segar malam hari. Dan ketiga, mampir ke gubuk hamba. Begitu bukan? Sebenarnya apa permasalahannya Tuan Panglima? Sehingga Tuan tak dapat istirahat nyenyak malam ini. Ya, saya diperintahkan Gusti Prabu
memilih orang yang dapat dijadikan utusan ke Kediri. Iya. Lalu? Ini bukan hal yang sederhana, sebab menyangkut nasib Kawulo dari kedua kerajaan. Jika saya salah memilih orang, perang saudara pasti akan terjadi lagi antara Jenggala dan Kediri. Ini sebenarnya masalahnya apa? Kok sampai merembet soal terjadinya perang saudara? Raja Kediri murka, Ki. Karena merasa dihina dan dikhianati oleh Jenggala yang ingkar janji. Ingkar janji karena pangeran tidak jadi berjodoh dengan Putri Sekartaji. Benar, Ki Sarpo Gunung. Lalu bagaimana tanggapan kakak hamba Ki Sarpo Wadas? Saya belum bertemu beliau, karena perintah datangnya siang tadi di istana. Untunglah Ki Sarpo Gunung belum kembali ke Gunung Lawu. Jadi saya bicara minta petunjuk Ki Sarpo Gunung. Hamba hanyalah orang gunung. Soal-soal kaprajan hamba tidak tahu sama sekali. Jadi apa yang bisa dibicarakan dengan hamba? Ya, saya mohon Ki Sarpo Gunung bisa ditunjuk menjadi utusan Gusti Prabu guna menyampaikan kata maaf kepada Raja Kediri. Mengapa harus hamba? Apakah tidak ada petinggi istana yang sekiranya lebih pantas guna mengemban tugas ini? Hamba hanya seorang Brahmana dari Gunung Lawu. Kedatangan hamba kemari pun karena mengawal murid hamba secara diam-diam. Tetapi tugas ini tidak sembarang orang bisa mengerjakannya, Ki. Seandainya utusan dikawal, hanya akan menimbulkan kecurigaan pihak Kediri. Pun sebaliknya, andai utusan kita kirim hanya satu orang dan terjadi sesuatu di sana, siapa yang akan tahu? Lalu mengapa harus hamba Tuan Panglima? Ki Sarpo Gunung seorang Brahmana. Ki Sarpo Wadas juga adalah seorang Brahmana. Namun beliau mempunyai tanggung jawab di sini sebagai penasihat istana. Hanya Ki Sarpo Gununglah yang bebas. Bukankah seorang utusan sebaiknya bebas, tidak memihak kemanapun juga? Lalu kapan perutusan itu akan dimulai? Ya, bila tidak ada aral melintang, sebaiknya besok pagi. Surat Gusti Prabu mengenai permohonan kepada Raja Kediri ada di tangan saya. Ki Sarpo Gunung silakan singgah di wisma saya, andai berkenan membawakan tugas perutusan ini. Iya. Malam ini biarlah hamba berpikir dan menimbang. Esok pagi hamba akan ke wisma yang mulia. Tugas ini luhur dan mulia. Terima kasih sebelumnya saya aturkan pada Ki Sarpo Gunung. Sudahlah, ini tugas kemanusiaan. Haturkan puji syukur pada Yang Maha Agung. Keesokan harinya Ki Sarpo Gunung tidak menunggu waktu lagi. Langsung ke rumah Aryo Dwipo, mengambil surat Gusti Prabu untuk Raja Kediri. Dari sana ia terus melarikan kudanya menuju ke kerajaan Kediri. Ia tahu tugasnya tidaklah ringan. Ia pun sadar bahwa pekerjaan yang tengah disandangnya menyangkut kepentingan orang banyak, yakni Kawulo. Baik Kawulo dari Jenggala maupun Kediri. Jangan sampai perang saudara pecah lagi seperti yang sudah-sudah. Tapal batas Jenggala dengan Kediri. Rupanya aku telah sampai di wilayah perbatasan. Tak kulihat seorang pun prajurit berjaga-jaga. Dari keterangan yang kuperoleh, tapal batas dijaga ketat oleh ribuan laskar Kediri. Namun tak kulihat seorang pun di seberang sana. Walau bagaimanapun aku harus tetap waspada. Kediri tentu memiliki juga pendekar tangguh pilih tanding. Sarpo Gunung bersikap waspada. Keadaan tapal batas diam dan tenang. Tak seorang pun prajurit Kediri tampak berjaga-jaga. Ki Sarpo Gunung lalu turun dari kudanya. Setelah menambatkan kudanya di sebuah pohon besar yang rindang, ia pun segera berlalu dari situ.
Iya. Ya, sebaiknya memang aku tidak menggunakan kuda. Lebih aman dan leluasa rasanya bila aku menyelinap dari pohon ke pohon. Hup, ya. Untuk mencapai kota Raja Daha, ibu kota kerajaan Kediri, Ki Sarpo Gunung menggunakan ajian andalannya. Sangat berbahaya apabila ia menunggang kuda. Bisa kepergok prajurit ronda Kediri, dan pekerjaannya akan menjadi sia-sia. Kita tinggalkan Ki Sarpo Gunung yang mengemban tugas menyampaikan surat ke Kediri. Kini kita beralih dulu ke Jenggala, menemui Panji dan istrinya Dewi Anggraini. Kanda, belakangan ini Kanda kelihatannya lebih banyak diam. Ada apa Kanda Pangeran? Oh, tidak. Tidak ada apa-apa, Dinda Dewi. Mengapa Kanda menyembunyikan sesuatu? Tidak ada yang kusembunyikan, Dinda. Percayalah. Kanda, saya melihatnya sendiri. Kanda kadang-kadang menyepi sendiri di tengah malam. Andai pun aku menyepi, menyendiri, di tengah kegelapan malam yang sunyi, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hubungan kita. Kanda Pangeran, aku dapat merasakan apa yang terjadi di Jenggala. Aku dapat mendengar apa yang sesungguhnya tengah dihadapi Romo Prabu. Bukan maksudku ikut campur dengan apa yang ada, Pangeran. Tetapi bila itu adalah karena kita, aku jadi ikut merasakannya juga. Iya, tidak bisa kupungkiri. Ini semua terjadi memang berasal dari kita. Tapi jika kita kemudian dituding sebagai kambing hitam, tentu aku akan menyanggahnya. Persoalan cinta dan kasih sayang adalah masalah pribadi, bukan kerajaan. Jika kemudian dua kerajaan saling berperang hanya karena cinta yang tak berbalas atau perjodohan yang batal, maka betapa naifnya kerajaan itu. Jadi benar, Kediri akan menyerang kita karena perjodohan darah biru yang batal, Kanda. Menurut keterangan seorang telik sandi musuh yang membocorkan rahasia, memang begitu. Lalu, apa dan bagaimana rencana Kanda Pangeran? Aku bertekad bela pati terhadap apa yang telah kuputuskan. Aku akan berada di barisan terdepan dalam menyongsong musuh. Perang saudara akan berkecamuk. Banyak kawulo akan jadi korban, Kanda. Resiko dalam sebuah peperangan memang menuntut begitu. Tapi resiko itu seharusnya dapat dihindari. Setidaknya dikurangi. Nasi sudah menjadi bubur. Bila pada kenyataannya kita memang didahului, mengapa harus undur? Kanda, ada cara lain yang masih bisa ditempuh. Sejauh masing-masing pihak masih mempunyai niat baik untuk berdamai. Cara lain apa lagi, Dinda Dewi? Dalam keadaan seperti sekarang, cara apapun sudah tidak mempan lagi, kecuali senjata yang berbicara. Kanda, senjata bukanlah satu-satunya penyelesaian yang baik. Lalu apa? Kanda, tepatilah lamaran yang pernah diajukan. Oh, Anggraini. Seperti kersaning Romo Prabu saat hendak menikahkan kita, Kanda. Jadi, aku harus punya dua istri? Tidak, jangan bermimpi tentang itu, Dinda. Kanda, tidak harus dua istri. Cukup Dewi Putri Sekartaji. Dan aku, dengan segala ketulusan hati yang paling dalam, mohon diri untuk kembali ke Kedung Pring, Kanda. Tidak, Dewi Anggraini, tidak. Jangan ulangi lagi kata-katamu itu. Aku hanya mencoba. Ya, sekedar mencarikan cara penyelesaian yang menurutku paling baik, Kanda. Tetapi, jika Kanda Pangeran menolak, upaya apa lagi yang bisa saya berikan? Gusti Pangeran. Gusti. Paman Arya Dwipo, bagaimana kabarnya? Romo Prabu mentitahkan menyampaikan surat permohonan maaf atas peristiwa yang telah terjadi. Dan kini surat tersebut dibawa Ki Sarpo Gunung ke hadapan Raja Kediri. Ki Sarpo Gunung? Demikianlah Gusti Pangeran. Mengapa harus guruku yang menyampaikannya? Menurut hamba, setidaknya menurut perkembangan keadaan yang ada, hanya Ki Sarpo Gununglah yang mampu membawa surat itu agar sampai ke hadapan Raja Kediri. Mengapa begitu, Paman? Pertama, beliau adalah seorang Brahmana, orang yang telah melepaskan hal-hal yang bersifat keduniawian. Kedua, beliau mampu bertindak arif dan bijaksana. Dan ketiga, bisa bergerak cepat, lincah, dan tidak diketahui. Oh, iya. Semoga saja beliau berhasil menunaikan titah Romo Prabu. Meme, kau tetaplah di atas kapal ini. Jangan turun ke dermaga dan berjalan ke sana sini. Dermaga kota Raja Daha akan segera kita masuki. Tampaknya dermaga dijaga ketat oleh para prajurit Kediri, Ayah. Ya. Memang benar. Apakah mereka akan berperang? Sepertinya begitu, Meme. Maka dari itu, kau kularang untuk turun ke dermaga. Apakah mereka akan menangkap kita, Ayah? Kita ini pedagang, Meme. Kita tidak berpihak kemanapun. Siapa musuh yang akan mereka hadapi, Ayah? Sebenarnya musuh bukan dari mana-mana, tetapi masih bersaudara.
Dari mana ayah tahu? Mudah saja, Meme. Bukankah ketika kita masih berada di Jenggala, Pangeran Panji datang menjenguk ke kapal? Oh, iya. Tapi apa hubungannya dengan... Jelas ada hubungannya, Meme. Karena seharusnya Panji beristrikan putri dari kerajaan Kediri. Dan bukan seperti yang kau lihat di kapal. Oh, jadi? Ya, karena kesal, maka Raja Kediri menyatakan perang terhadap Jenggala. Meme, lihatlah di dermaga itu. Tampak beberapa kapal yang bersandar di geledah dan diperiksa prajurit. Takut kalau kapal itu adalah kapal musuh. Anak-anak, kita siap sandar. Pelabuhan sudah dekat. Ayo, siap sandar. Pelabuhan sudah dekat. Perlahan kapal merapat ke dermaga. Suasana di sana diliputi ketegangan karena banyak prajurit Kediri berseliweran, masing-masing dengan kesibukannya dan berwajah garang. Akhirnya kapal pun merapat ke dermaga. Sau diturunkan, tambang pengikat pun dijulurkan ke dermaga. Hei, siapa pemilik kapal dagang ini? Saya, Tuan Prajurit. Tahukah kau bahwa kau telah memasuki kota Raja Daha, ibu kota kerajaan Kediri? Saya, Tuan Prajurit. Apa yang kalian bawa untuk diperdagangkan? Tidak banyak. Hanya kayu cendana, porselen, kain cita, dan kain damas, Tuan Prajurit. Apakah kau juga akan menukarkan mata uang untuk ditukar dengan lada? Oh, tidak. Tidak, Tuan Prajurit. Pedagang seperti Tuan yang datang kemari biasanya menyelundupkan mata uang untuk ditukarkan dengan lada. Maaf, Tuan Prajurit. Saya bukan orang seperti itu. Meskipun barangkali Tuan melihat saya sebagai pedagang asing dari negeri daratan. Tapi, ya sudah. Meskipun memang pedagang seperti Tuan dilarang di Kediri ini, tapi larangan itu sudah banyak tidak dihiraukan. Tuan Prajurit, barangkali ini untuk izin. Iya. Kau boleh merapat dan berdagang di sini. Terima kasih. Oh ya, mengapa sedikit sekali barang yang kau perdagangkan? Di sini kecuali lada, banyak pula diperdagangkan gading, cula badak, kapur barus, tulang penyu, rempah-rempah, sulfur, dan safron. Juga aneka jenis burung. Saya hanya pedagang kecil, Tuan Prajurit. Jadi terbatas pada kain cita, kain damas, porselen, dan kayu cendana. Itu saja. Orang seperti kau memang pandai bicara. Bilangnya pedagang kecil, nyatanya kaya raya. Ya sudah, aku tidak jadi memerintahkan prajuritku untuk meriksa kapalmu. Terima kasih Tuan Prajurit. Prajurit, di kapal ini tidak ada yang perlu diperiksa. Ayo, kita beralih pada kapal lain. Ayo. Selamat malam, Tuan Wong. Siapa, Tuan? Tidak perlu terkejut. Aku Ki Sarpo Gunung dari Gunung Lawu. Brahmana dari Gunung Lawu. Tetapi aku baru saja tiba dari Kahuripan, Jenggala. Dan mengemban tugas dari Raja Jenggala untuk menyampaikan surat kepada Raja Kediri. Oh, begitu. Aku berniat istirahat sejenak sebelum besok ke Istana Kediri guna menghadap Raja. Suatu kehormatan bila Tuan sudi istirahat di kapal hamba yang riat ini. Tidak usah merendah, Tuan Wong. Aku tahu siapa Tuan sebenarnya. Sejak aku secara diam-diam mengawal dan mengikuti gerak muridku Panji. Jadi Tuan Brahmana juga adalah... Terima kasih karena Tuan telah menurunkan ilmu pedang kembar dan beberapa jurus lagi ilmu-ilmu lainnya.
Sudah kuduga dari semula bahwa Panji bukanlah pemuda yang kosong tanpa isi. Terima kasih pula hamba haturkan pada Tuan, karena tanpa tenaga dasar dari Tuan, Panji tidak mungkin bisa memahami dan menguasai apa yang telah hamba berikan. Tuan Wong, bolehkah saya minta seteguk air untuk minum dan segenggam nasi untuk mengganjal perut? Maaf Tuan Pendeta. Hamba sampai lupa mempersilahkan tamunya masuk dan istirahat. Mari silakan. Mengapa kita jadi mengobrol di atas geladak seperti ini? Ayo mari. Terima kasih. Dua guru bertemu di atas kapal. Satu seorang pedagang dan yang satunya seorang pendeta. Malam itu Kisar Pegunung bermalam di kapal dagang Bapak Wong yang tengah sandar di dermaga kota Raja Daha, ibu kota kerajaan Kediri. Besok pagi saya harus menemui Ingkang Jumeneng Noto Sri Baginda Raja Kediri. Tugas yang saya emban adalah tugas kemanusiaan yang menyangkut banyak kawula, baik kawula kerajaan Kediri maupun Jenggala. Tugas yang mulia dan terpuji Tuan Pendeta. Hamba dapat rasakan bagaimana murkanya Raja Kediri mendapatkan putrinya tidak jadi berjodoh dengan Pangeran Panji. Ya, kita hanyalah orang tua. Urusan cinta adalah persoalan anak-anak muda. Sulit kita mengharapkan kehendak kita kepada anak-anak muda. Mereka punya selera dan keinginannya sendiri yang kerap bertentangan dengan orang tua. Namun, bukankah orang tua juga yang akhirnya menjadi repot? Ya, itu resiko orang tua. Bukankah tugas orang tua mendidik dan membesarkan anak-anaknya? Demikian tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Anak itu sudah menjadi pribadi yang lain, yang bukan sebagai pribadi orang tuanya. Dia memiliki seleranya sendiri, cita-citanya sendiri, kehendaknya sendiri, daya pikirnya sendiri, sekaligus keputusan-keputusannya sendiri sebagai perwujudan nyata dari kepribadiannya. Tuan Pendeta, menurut hamba, Pangeran Panji adalah sosok yang perlu diperhitungkan kelak. Karena daya olah pikirnya yang merambah jauh ke depan. Hamba dapat beramalkan. Kelak beliaulah
yang akan memerintah di kerajaan Kediri ini. Iya, saya pun dapat melihat gelagat itu lewat penglihatan bola kaca. Namun jalan yang ditempuh masih banyak lika-likunya. Oh ya, Tuan Pendeta. Silakan diminum wedang jahenya. Agar angin dermaga yang dingin ini tidak mempengaruhi pembicaraan. Silakan cicipi juga penganannya. Terima kasih. Tampaknya malam sebentar lagi menjelang pagi. Jika ingin beristirahat, silakan istirahat, Tuan Pendeta. Bukankah esok pagi Tuan Pendeta harus menemui Sri Baginda Raja Kediri? Iya, sekedar upaya agar tidak terjadi perang saudara seperti yang sudah-sudah. Tanah Jawa ini sejak pemerintahan dipecah menjadi dua oleh Sri Maharaja Erlangga Anumerta, perang saudara tiada pernah berkesudahan. Kami para pendeta menjadi prihatin. Masing-masing di antara mereka saling membenarkan diri. Empu Barada bahkan sampai lelah untuk mendamaikan yang bersengketa. Tidak itu saja. Agar persengketaan tidak terjadi lagi, Empu Barada bahkan menurunkan kutubnya. Ya, itu yang pernah terjadi beberapa ratus tahun yang silam. Namun bila sekarang itu harus terjadi lagi, meski apapun alasannya adalah sangat kelewatan. Tuan Pendeta, bukankah hidup ini adalah cakra manggilingan, berputar dan terus berputar? Iya, namun bila putarannya sama saja, maka kendala utama terletak pada manusianya, bukan alam kehidupannya. Sudahlah. Pembicaraan tak akan pernah selesai bila berbicara tentang manusia. Karena dia hidup dan akan terus berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman. Iya. Kalau begitu, silakan istirahat, Tuan Pendeta. Maha Menteri Maisa Wulung. Hamba. Perintahkan segenap jajaran laskar untuk bersiap mengepung Jenggala dari 4 arah. Utara, timur, selatan, dan barat. Tempatkan mereka pada posisi yang strategis dan menentukan. Jangan beri sedikit pun peluang bagi Jenggala untuk dapat membalas serangan. Hamba Sri Paduka. Nyatakan keadaan darurat perang. Maklumatkan ke segenap jajaran laskar. Hamba Sri Paduka. Aku sudah tidak sabar. Ingin menghancur lumatkan Jenggala agar sakit hatiku terlampiaskan. Kersaning Paduka segera dilaksanakan. Derap pasukan berkuda melintas di jalan-jalan desa. Genderang dan trompet perang dibunyikan. Pasukan pejalan kaki berbaris rapi meliuk-liuk mengikuti jalan setapak pegunungan maupun hutan. Rakyat ternganga. Mulut mereka membuka. Perang lagikah yang akan terjadi? Bila malam tiba, mereka membuka tenda-tenda guna beristirahat untuk menyimpan tenaga esok hari. Pertemuan-pertemuan pun diadakan pada malam hari di tenda-tenda, membahas apa yang harus dikerjakan esok harinya. Rekrian Demung, Rekrian Rangga, Rekrian Apatih, dan Rekrian Kanuruhan. Hamba yang mulia Maha Menteri. Kita menggunakan cara, taktik, siasat sapit urang mendekati sasaran kota Raja Jenggala. Hamba yang mulia.
Laskar berkuda di bawah pimpinan Rekrian Kanuruhan bergerak serentak mendahului laskar lain secara berbarengan, baik di bagian barat maupun timur. Serempak dan berbarengan. Siaga yang mulia. Menyusul kemudian adalah laskar panah di bawah pimpinan Rekrian Apatih. Berjalan melalui Gurah, Pare sampai di Kandangan atau Wonosalam. Siaga yang mulia. Untuk Rekrian Rangga dengan laskar tombaknya. Hamba yang mulia. Gunakan kapal-kapal jung. Kalian lewat jalan air menyusuri sungai Berantas, mendekati sasaran melalui Grogol, Prambon, Loceret dan berhenti di Sukomoro. Siaga yang mulia. Dan kau Rekrian Temung? Hamba yang mulia. Dengan laskar pedangnya bergerak menusuk sasaran melalui Pagu, Papar, Purwosari sampai di Perak. Siaga yang mulia. Adakah pertanyaan sebelum gerakan mulai dilaksanakan? Hamba yang mulia. Silakan Rekrian Kanuruhan. Laskar berkuda tibanya di gardu perondaan timur dan barat. Apakah tetap bergerak setempat guna menjajaki arah kemungkinan diadakannya serangan? Siaga yang mulia. Di samping itu, laskar berkuda harus dapat bergerak cepat apabila diperlukan penyampaian berita yang harus dikirim. Siaga yang mulia Maha Menteri. Apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, saya sampaikan selamat menunaikan pekerjaan kalian. Siaga yang mulia. Terima kasih. Kita tinggalkan Laskar Kediri yang telah bersiap dan menyusuri daerah-daerah tertentu untuk menjapit sasaran utama, yakni Jenggala. Kita kembali ke Kediri, di mana Kisar Pegunung tengah berupaya menghadap Raja Kediri. Kau, utusan Raja Jenggala. Hamba Sri Baginda. Tugas apa yang kau bawa dari junjunganmu? Hamba seorang pandito. Pandito yang tak mempunyai junjungan kecuali yang Maha Agung. Baik. Baiklah. Apa yang Tuan Pandito bawa dari Raja Jenggala? Sebuah pesan perdamaian. Pesan perdamaian? Perdamaian apa? Untuk siapa? Bagi kita semua. Baik para kawulo Kediri maupun Jenggala. Tidak ada. Tidak ada lagi istilah apa itu perdamaian. Yang ada hanyalah senjata. Dan itu harus diangkat tinggi-tinggi. Tidakkah Sri Paduka berpikir bahwa di dalam hal ini rakyatlah yang akan menjadi korban? Rakyatku sudah terbiasa dalam keadaan perang. Sejak dahulu sampai sekarang. Sejak para pendahulu kita. Bukankah perang adalah salah satu peninggalannya? Hendaknya peninggalan adalah sesuatu yang bersifat baik. Jika itu merusak dan memusnahkan, janganlah disebut peninggalan. Oh, Tuan Pandito, bukankah itu suatu kenyataan? Mengapa harus ditutup-tutupi? Perang saudara sudah menjadi hal yang lumrah, wajar. Mengapa kita semua tidak mau sejenak melihat jauh ke belakang? Saat di mana Sri Baginda Maharaja Erlangga terpaksa sekali membelah kerajaan menjadi dua, Jenggala dan Kediri. Baik Pangeran Garasakan maupun Pangeran Samarawijaya tidak pernah akur. Padahal keduanya telah diberi hak, kekuasaan dan wewenangnya masing-masing. Empu Barada yang membantu Sri Maharaja Erlangga membelah kerajaan dengan melalui air kendinya. Terpaksa pula memberi kutukan terhadap siapapun yang tidak mau diajak berdamai. Jadi Tuan Pandito akan mengatakan bahwa kutukan itu akan terjadi pula padaku, begitu? Bukan hamba yang mengatakannya, tetapi Sri Baginda Raja sendiri yang mengatakannya. Ampun Sri Paduka, hamba mohon Sri Paduka berkenan menerima surat dari Raja Jenggala. Baik, aku terima. Sri Paduka Baginda Raja Kediri, salam hormat dan penuh kekeluargaan dari kami, para kaulo Jenggala. Mohon ampun setinggi-tingginya dan maaf tiada terhingga karena kami telah mengecewakan, mengkhianati, dan mengingkari janji kami kepada kaulo Kediri. Dalam hal ini, keluarga kerajaan, kami memang bersalah
suatu kesalahan yang mungkin tiada terampuni. Namun dengan niat yang baik dan suci, tulus dan ikhlas, kami mohon diampuni dan dimaafkan, agar tali persaudaraan tetaplah erat, kuat, dan kokoh. Tuan Pandito, katakan pada Raja Jenggala, kesalahan dan kekeliruannya tiada terampuni dan termaafkan. Kata maaf tidak berlaku lagi. Laskar telah kukerahkan ke segenap pelosok tapal batas. Mereka mulai bergerak ke daerah-daerah sasaran awal penyerbuan. Katakan itu pada Raja Jenggala. Tidak kurang dari 3 hari lagi, Jenggala sudah akan pralaya. Tuan Pandito, kau pulanglah dan sampaikan kata-kataku ini padanya, bahwa pernyataan maaf itu telah membuahkan pengepungan bagi Jenggala. Ampun Sri Baginda. Tidak adakah penyelesaian lain yang tidak merugikan rakyat banyak? Wah, penyelesaian satu-satunya adalah dengan senjata. Dengan senjata akan dapat ditentukan siapa yang kalah dan menang. Dan yang kalah wajib serta harus tunduk total kepada yang menang. Laskar Kediri telah bergerak mengadakan pengepungan. Sementara itu Kisarpo Gunung gagal dalam tugasnya mengadakan perundingan dengan Raja Kediri. Nah, saudara pendengar, tundukkah Raja Jenggala kepada Raja Kediri? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.